Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Vanessa. Kali ini Lea mau bahas polemik kebijakan kerja paruh waktu penerima beasiswa ITB. Masalah pembiayaan di perguruan tinggi negeri PTN kembali bergulir. Kali ini Institut Teknologi Bandung ITB nih yang mendapatkan sorotan dan viral di media sosial. Sebelumnya nih di media sosial itu beredar tangkapan layar dari email yang menyebutkan bahwa seluruh mahasiswa ITB yang menerima beasiswa dalam bentuk pengurangan UKT diwajibkan melakukan kerja paruh waktu untuk ITB. Dituliskan juga mahasiswa penerima yang tidak mengisi data akan dievaluasi beasiswa UKT-nya. Sontak pemberitahuan ini menimbulkan sejumlah protes dari mahasiswa. Setelahnya, pihak kampus mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa. Di sana, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Jaka Sembiring, mengatakan pengumuman itu salah membungkus informasi. Katanya nih, informasi yang termuat kurang dan menyebabkan kesalahpahaman. Namun nih, usai mendapatkan kritikan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet KB ITB, Nika Afifatus Solehah, menyebut aturan kewajiban kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima keringanan UKT telah dibatalkan. Katanya pihak ITB menandatangani kontrak yang mencakup 3 poin, yaitu: pertama, Institut Teknologi Bandung sebagai institusi pendidikan berkewajiban memberikan hak keringanan UKT kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kedua, pekerja paruh waktu harus bersifat sukarela dan tidak ada kaitannya dengan hak pengurangan UKT yang dimiliki mahasiswa. Yang ketiga nih, ITB akan melibatkan mahasiswa dalam seluruh perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa. Sementara di laman ITB mengeluarkan klarifikasi di mana kerja paruh waktu adalah bagian dari program Sistem Bantuan Keuangan Khusus atau Financial Aid System mahasiswa ITB. ITB mengeklaim kalau pihaknya telah menerapkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 secara penuh dengan menetapkan kelompok UKT berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi mahasiswa. Sedangkan Financial Aid System telah dikembangkan dan bertujuan menyatukan berbagai sumber daya dan program bantuan keuangan yang sudah ada di ITB. Katanya nih, program ini bukan sekedar bantuan dana tetapi mendorong dan mendidik mahasiswa agar lebih aktif berkontribusi dalam kegiatan akademik maupun penunjang akademik. Kita bahas lebih lanjut soal polemik kerja paruh waktu di ITB ini setelah komen netizen plus 62 berikut. Dari @dxx. Gak jadi apa karena viral, Re? @bxx. Di syarat dan ketentuan dalam penerimaan UKT harus disosialisasikan juga. Kalau paruh waktu menurut saya gak masalah. Sekaligus mempertajam skill pengalaman dan menambah portfolio kerja. @rxx. Bukanlah bubu, tapi lah kok gitu. Kapan mahasiswa bisa belajar dengan tenang dan istirahat jika perihal UKT pun mereka harus berjuang dengan bekerja paruh waktu dahulu. Akademik sudah sulit, UKT pun makin dipersulit. Kemarin pinjol, sekarang kerja paruh waktu. Lalu apalagi? @panxx, gak usah kuliah. @justxx, gua khawatir kalau ITB membuat kebijakan kerja paruh waktu dibayar penurunan UKT menjadi opsional. Nanti mereka malah sengaja gak nerima pengajuan penurunan UKT mahasiswa biar dapat unpaid labor. Kemudian @gvxx, orang-orang di ITB ini tahu nggak ya kalau bahkan gue yang udah dapat GTA 100% aja masih harus kerja part-time di luar karena butuh untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lah ini anak-anak yang UKT-nya cuma dipotong 1 juta 2 juta aja disuruh kerja. Akhirnya waktunya kurang untuk belajar dan akademiknya turun. Kemudian @hanxx,
Kalau memang solusinya on-campus employment, harusnya ITB bisa lebih fair. Kerja paruh waktu 20 jam seminggu di kampus, UKT dibayarin penuh sama ITB, dapat stipend setiap bulan, dapat asuransi kesehatan. Ceritanya mau adopsi sistem di UNIF di US, tapi cuma yang jelek-jeleknya. @SEPXX. Kalau pemelintiran narasi pengurangan UKT jadi bantuan atau beasiswa UKT bersyarat kerja paruh waktu di ITB ini berhasil dilaksanakan tanpa ada penolakan, besar kemungkinan akan diadopsi kampus lain di seluruh Indonesia. Penyesuaian UKT sesuai golongan itu emang udah jelas hak pendidikan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, yuk kita dengarkan dulu penjelasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Jaka Sembiring soal Financial Aid System. Jadi, Financial Aid ini kalau secara sistemnya memang sedang dikembangkan, karena itu nanti kan harus ada peraturan dan lain-lain. Tetapi elemen-elemennya memang sudah jalan. Jadi, yang saya sebutkan tadi ada GTA macam-macam. Nah, keringanan UKT ini tentu bagian dari yang namanya financial aid. Tapi yang kemarin itu salah dipersepsi adalah UKT dengan kerja. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi yang ramai itu kan nanti kalau kerjanya nggak benar berarti UKT-nya keringannya dicabut dong. Itu ya kan terjadi seperti itu. Padahal ini kriterianya beda. Ini nanti yang mengevaluasi kerja dan lainnya ya tentu unit di mana adik bekerja. Ini beda lagi, ini untuk UKT tentu ini ekonomi sebenarnya urusannya. Kan gitu ya, urusannya kriteria ekonomi. Kita ini menambahkan bagaimana kalau pengalaman bekerja ini bisa diintegrasikan dalam bentuk financial aid. Karena pengalaman bekerja ini sangat baik ini. Ini sangat baik untuk adik-adik ke depan. Nah jadi kelihatannya kemarin di situ itu miss-nya itu. Jadi ini adalah sistem sendiri. Memang tentu besarnya itu memang financial aid. Sistemnya ada dan itu sekarang sudah berjalan. Nah sekarang kita perkenalkan bagaimana kalau adik-adik ingin mendapat pengalaman bekerja di kampus. Nah ini dua hal yang berbeda. Sistemnya juga berbeda sebenarnya. Jadi kalau adik bekerja paruh waktu misalnya ini, kita udah namanya kerja aja lah ya. Walaupun sebenarnya niat kami itu bukan untuk mempekerjakan, sebenarnya untuk menambah pengalaman. Itu niat yang tulus benar-benar dari ITB untuk menambah pengalaman bagi adik-adik, karena itu sangat penting itu. Nah, tentu misalnya adik-adik membantu untuk membuat modul. Lah kan yang namanya kita bekerja dan lain kan ada kriterianya. Apakah hasilnya bagus atau enggak? Ya, itu yang menilai ya dari unit di mana adik bertugas gitu, di kemahasiswaan, di segala macam. Nah, hasil ini tentu ada evaluasinya. Tetapi evaluasi UKT, ya tetap dari sisi perekonomian. Nggak ada yang ini. Tentu nanti ini ada semacam konsekuensinya bisa jadi. Lah, adik-adik kok nggak perform dalam pekerjaan ini. Nah, itu tentu ada pembinaan-pembinaan di setiap unit untuk itu. Tapi kalau untuk UKT ya tentu kriterianya tetap ekonomi itu. Seperti itu sebenarnya, Dek. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji mengkritik keras pihak ITB. Ubaid menekankan keringanan UKT adalah hak setiap mahasiswa yang kesulitan secara finansial tanpa harus balas budi. Mas, saya mau menanyakan terkait dengan ini Mas, ITB gitu ya, yang dia itu sebenarnya udah diklarifikasi dia tidak mewajibkan bekerja paruh waktu gitu Mas. Nah mungkin pertama tanggapannya gimana nih Mas? Dan sebenarnya konsep keringanan UKT yang benar itu seperti apa sih Mas? Apakah memang benar harus kerja paruh waktu gitu? Jadi ini ada salah dalam logika berpikir soal pembiayaan di pendidikan tinggi ya. Jadi beasiswa itu ya kan diberikan kepada mahasiswa atau pengurangan UKT itu diberikan kepada mahasiswa yang punya masalah dengan ekonomi tidak mampu membayar sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh kampus gitu kan. Artinya mahasiswa yang punya problem soal ekonomi tidak mampu membayar biaya kuliah, ya kan, itu punya hak
ya, dia berhak untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi beasiswa itu adalah bukan hadiah yang diberikan oleh kampus atau program kebaikan kampus, bukan begitu. Tapi beasiswa itu adalah hak yang mesti didapatkan oleh mahasiswa yang punya kendala untuk memberikan beasiswa gitu loh. Jadi beasiswa itu bukan program kemurahhatian kampus atau bukan hadiah yang diberikan oleh kampus, bukan. Jadi beasiswa itu adalah perintah konstitusional, ya kan? Amanat undang-undang yang harus ditunaikan oleh kampus, ya, diberikan kepada para penerima manfaat. Jadi nggak ada itu logika mahasiswa yang sudah diberikan pemotongan UKT atau beasiswa maka harus melakukan balas budi kepada kampus untuk melakukan kerja paruh waktu. Lah ini salah, ini cara pandang yang salah gitu, program yang salah gitu. Jadi beasiswa itu adalah hak yang harus diterima oleh mahasiswa yang memang ada masalah dengan soal pembayaran, dia nggak mampu gitu. Jadi bukan kemudian program hadiah dari pemerintah gitu kan, kemudian mahasiswa yang dapat harus balas budi dengan kerja paruh waktu gitu. Mas, berarti kalau misalnya mahasiswa menuntut kampus ini nggak pamrih, itu harusnya benar gitu ya tuntutannya. Dan kalaupun mahasiswa itu tidak bisa membayar UKT yang sudah ditentukan oleh kampus, harusnya tidak dengan cara bekerja paruh waktu gitu ya Mas ya? Iya, jadi bukan juga gitu. Jadi ini adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh kampus gitu. Ketika kampus, ya, kampus negeri yang merupakan representasi dari pemerintah tidak memberikan beasiswa kepada mahasiswa, maka dia menyalahi, ya, kewajiban konstitusional yang dia harus tunaikan gitu. Jadi nggak ada hubungan ikhlas atau nggak ikhlas, pamrih atau tidak pamrih, nggak ada. Ini kewajiban yang wajib ditunaikan oleh kampus gitu. Yang namanya kewajiban itu harus ditunaikan gitu. Ya nggak harus ada hubungannya dengan timbal balik atau balas budi atau pamrih, enggak. Sementara beasiswa itu hak yang harus diterima oleh mahasiswa gitu. Jadi ini ada kesalahan ini, dan juga sengaja pemerintah seakan-akan pemerintah itu memberikan hadiah beasiswa gitu kan. Seakan-akan pemerintah memberikan keringanan, bukan. Jadi keringanan beasiswa itu hak, ya, seluruh mahasiswa yang punya masalah dengan kendala pembiayaan di perguruan tinggi gitu. Mahasiswa itu kan melakukan penelitian, melakukan pendidikan, melakukan pengabdian masyarakat gitu kan. Kalau dia dipaksa untuk melakukan kerja paruh waktu lah, bagaimana kerja intelektual dia, kerja sebagai akademisi, kerja sebagai bagian dari masyarakat yang harus melakukan pengabdian gitu kan. Itu yang jadi masalah. Lalu tugas-tugas itu kan nggak selalu berada di dalam kampus gitu loh. Kan banyak para penerima beasiswa itu kan menjadi aktivis di lembaga-lembaga ekstra kampus gitu ya. Menjadi aktivis di lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan advokasi, untuk melakukan penelitian dan seterusnya. Berarti nggak bisa dong gitu. Semua harus dipenjara di kampus gitu kan. Ini kan logika liberalisasi dan komersialisasi di kampus gitu ya. Ketika kampus sudah memberikan kepada mahasiswa beasiswa, maka beasiswa harus menghasilkan untuk kampus gitu kan. Ini kan logika liberalisasi dan komersialisasi di pendidikan tinggi gitu. Ya, kita juga menyesalkan kenapa ini terjadi. Kemudian yang ketiga, kita sudah tahu bahwa selama ini kita punya banyak problem soal program kampus merdeka yang melibatkan anak-anak mahasiswa untuk magang di industri ya, atau bekerja magang di luar kampus gitu. Justru yang terjadi adalah banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan magang, tetapi sebenarnya adalah perdagangan ya, perdagangan manusia. Terjadi kasus dugaan perdagangan manusia gitu ya. Perbudakan modern, anak-anak mahasiswa disuruh kerja, tidak diberikan upah dan seterusnya, itu banyak terjadi gitu. Lah, apa bedanya dengan itu? Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk bekerja di kampus tapi mereka tidak diupah. Ini kan sama saja dengan legitimasi terhadap perbudakan modern kepada mahasiswa gitu.
kalau misalnya pihak kampus mengatakan ini tuh adalah opsi gitu ya Mas ya, bukan kewajiban gitu. Dan ini hal yang biasa, misalnya jadi asisten dosen atau asisten untuk penelitian apa gitu, dan mungkin nggak cuman buat mengurangi UKT tapi juga bisa menjadi penghasilan tambahan buat mahasiswa. Itu gimana Mas? Apakah praktek seperti ini baik di Indonesia dan di luar negeri umum? Saya pikir nggak umum ya, ini hanya akal-akalan ITB saja gitu ya. Jadi opsinya itu bukan di situ. Jadi opsinya itu yang pertama, janganlah menggunakan kata-kata bekerja. Kalau menggunakan kata-kata bekerja itu ada konsekuensinya kan. Konsekuensi sebagai karyawan itu dia harus mendapatkan hak ini ya kan. Dia harus berkewajiban melakukan itu begitu loh. Jadi masa-masa mahasiswa dengan kuliah ini ya harus mendapatkan pendampingan, harus mendapatkan penguatan gitu ya. Tidak kemudian diberikan kewajiban untuk bekerja gitu loh. Jadi anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu misalnya mendapatkan pendampingan dari kampus untuk menjadi pendamping dosen, dia bisa melakukan penelitian berkolaborasi dengan dosen gitu. Jadi bukan bekerja gitu ya, bukan bekerja. Jadi opsinya adalah dia bisa melakukan penelitian dengan melibatkan orang atau dosen atau lembaga yang ada di internal kampus maupun bisa di luar gitu. Jadi opsinya itu jangan kemudian di level beasiswanya gitu. Jadi misalnya kalau kamu mau ambil beasiswa maka konsekuensinya harus bekerja dalam kampus. Kalau nggak ambil beasiswa ya kamu bebas gitu. Jadi bukan begitu. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kampus adalah memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa yang punya problem dengan keterbatasan ekonomi membiayai sejumlah kebutuhan di kampus gitu. Jadi semua harus diberikan beasiswa gitu. Nah, baru opsinya itu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa boleh melakukan kegiatan yang menunjang ya pendidikan dia, baik di dalam kampus maupun di luar kampus itu boleh. Misalnya dia memiliki penelitian tentang pengembangan suatu ilmu atau teknologi dan seterusnya itu disupport. Dia boleh mengembangkan di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, opsinya begitu. Bukan opsi kalau mau mendapat beasiswa maka begini, kalau nggak dapat beasiswa begini, bukan gitu ya. Dikasih beasiswa dulu, baru dikasih opsi gitu. Oke Mas Ubaid, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktu dan penjelasannya Mas. Oke, terima kasih sama-sama. Bye. Nah, gimana nih secara peraturan, apakah memungkinkan untuk mewajibkan mahasiswa melakukan kerja paruh waktu demi mendapat keringanan UKT? Dan gimana juga nih penerapan kerja paruh waktu di kampus-kampus luar negeri? Yuk kita tanya ke pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Ya Pak, saya mau minta tanggapannya dulu nih Pak terkait dengan ini Pak, konsep keringanan UKT yang di TB ini Pak. Apakah memang hal seperti ini tuh mungkin untuk dilakukan gitu Pak? Ya, pertama-tama kita perlu melihatnya ya, menilainya itu dalam konteks bagaimana regulasi yang melindungi hak mahasiswa Indonesia di dalam pembiayaan atau keringanan dalam perkuliahan ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu terutama pada pasal 76 itu di situ ya. Di situ kan ada bagian namanya pemenuhan hak mahasiswa tuh. Karena ini kan dilakukan oleh kampus, maka kampus harus ngikut regulasi tentang pendidikan tinggi, itu intinya kan. Nah, misalkan pasal 76 itu kan disebutkan begini, pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya itu ada 3. Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A, beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Jadi sistemnya beasiswa ya. Kalau beasiswa itu artinya ya diberi beasiswa, nggak ada urusan dengan pekerjaan atau kerja paruh waktu. Yang kedua, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan. Nah, jadi harus ada bantuan atau membebaskan biaya pendidikan. Nah, bantuan itu biasanya seperti apa? Bantuan itu bisa seperti ini. Kampus menawarkan pekerjaan magang untuk mahasiswa dan kemudian dia malah dibayar. Itu namanya bantuan karena supaya anak ini bisa menghidupi dia misalkan untuk beli kuliah, untuk bahan-bahan riset dan lain-lain kalau dia juga sedang studi gitu.
Jadi bantuan itu bisa bantuan seperti itu biasa, kalau di luar negeri biasa, mahasiswa itu boleh bekerja dihitung, misalnya seminggu cuma 5 jam, misalkan itu. Atau seminggu 2 jam gitu, sesuai dengan peraturan. Lalu membebaskan biaya pendidikan, jadi dibebaskan sama sekali. Lalu yang terakhir adalah pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. Nah ini kan ITB kan sudah masalah dulu juga masalah pinjol kan? Iya enggak? Harusnya pinjaman tanpa bunga lah, kok malah kampus mengorganisir pinjol untuk mahasiswa. Itu dasar hukumnya apa? Undang-undang kita untuk melindungi pemenuhan hak mahasiswa itu nggak kayak gitu caranya. Begitu loh, Lea. Oke, baik. Ini kan kalau dari pihak kampus mengatakan kalau ini tuh masuk ke program Financial Aid System gitu Pak, yang akan menyesuaikan kualifikasi mahasiswa, kebutuhan fakultas, dan beban studi sampai jadwal kuliah Pak. Dan katanya gitu ya Pak, klaimnya juga kerja paruh waktunya ini akan bermanfaat. Nah, sebenarnya benar nggak sih Pak? Atau ada dampak lainnya nggak sih Pak dari hal ini? Ya, itu tadi kan dia kan hanya pakai istilah-istilah canggih aja, financial aid gitu kan. Itu kan sebenarnya bantuan, iya kan? Pasal 76 itu jelas, nggak usah pakai bahasa Inggris lah kalau nggak paham gitu ya. Bantuan untuk mahasiswa gitu loh. Nah, bantuan itu kan macam-macam. Bantuan itu adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa supaya mereka bisa mendapatkan income lebih, supaya bisa menyelesaikan studinya. Gitu. Kalau beasiswa, ya beasiswa saja murni. Maka kalau misalkan nih, kampus menawarkan program seperti itu harus jelas sebenarnya ini wajib atau tidak. Kalau diwajibkan, saya merasa keberatan di situ. Karena mekanisme apa di situ yang mewajibkan mereka bekerja tapi tidak dibayar? Itu loh. Justru di banyak negara itu, mereka memberikan peluang mahasiswa untuk bekerja dan dibayar. Dan itu bantuan untuk meringankan pendidikan mereka. Jadi mekanisme di dalam ITB ini kalau dalam skema undang-undang itu tidak masuk itu. Artinya dia bikin mekanisme sendiri yang justru menurut saya bertentangan dengan amanat di dalam pasal 76 Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu. Sebenarnya kalau misalnya di luar negeri sendiri gitu Pak, atau di kampus-kampus lain, itu sistem kerja paruh waktu seperti itu tuh seperti apa sih Pak konsepnya yang benar? Kalau di luar negeri itu mereka tetap dihitung karena mereka itu orang yang bekerja itu patut mendapat upah. Di beberapa kampus di Indonesia asisten dosen itu juga dapat kayak semacam honor kok. Kalau nggak salah ya, itu ada dapat. Tidak misalkan, asisten dosen lo gratis gitu. Kemudian enggak, ada biayanya. Kalau di luar negeri, malah orang kayak asisten dosen itu ya dia dibayar profesional, sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi yang menjadi persoalan itu begini loh, bekerja dan tidak dibayar itu loh. Poinnya ada di situ. Dan itu bertentangan dengan pemenuhan hak mahasiswa. Bahwa kampus memberikan bantuan, oke, sudah diringankan 20%, ya sudah, nggak boleh ada embel-embel. Ini kan kalau misalnya melihat konsep dari UKT sendiri kan untuk supaya akses pendidikannya ini bisa berkeadilan gitu Pak, sesuai dengan kemampuan dari si mahasiswa Pak untuk menanggung biaya kuliah. Nah, sebenarnya konsep dari pemberian UKT yang berkeadilan itu seperti apa sih Pak? Yang berkeadilan itu dalam gambaran yang itu kan kalau anaknya orang kaya ya bayarnya lebih gede, begitu kan? Kalau orang miskin atau yang keluarga tidak mampu ya dikurangi, begitu. Kenapa UKT itu bermasalah? Ya karena keluarga dari anak-anak dari keluarga tidak mampu itu dibanderol tetap mahal dengan grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade keberapa itu yang sampai 15 juta, 20 juta. Itu pertama, itu kelirunya di situ kebijakannya Nadiem ini. Yang kedua, semua biaya untuk satu orang mahasiswa, entah itu untuk bayar dosen, penggunaan lab, penggunaan laboratorium, lalu kalau peralatan-peralatan, dan seolah-olah itu dibagi rata masing-masing mahasiswa. Itu kan konsep yang keliru. Padahal kampus itu dia dapat dana dari pemerintah, dana hibah, dan lain-lain. Pembangunan gedung pun, gedung kadang-kadang seringkali dapat dana dari pemerintah, gitu loh. Sehingga nggak masuk akal kebijakannya Nadiem ini yang di Permendikbudristek yang terbaru itu tentang biaya pendidikan di PTNBH. Itu kan yang saya bilang itu harus dievaluasi. Karena itu justru tidak adil. Kamu lihat ada banyak anak-anak mahasiswa yang tahun ini akhirnya nggak bisa masuk gara-gara nggak bisa bayar orang tuanya gitu. Jadi yang berkeadilan itu justru harus yang jelas, yang kaya raya, yang bisa nyewa jet pribadi kayak gitu itu ya harus bayar mahal dong.
Gitu loh. Tapi kalau yang keluarga miskin itu ya dibebaskan harusnya. Kalau tidak ya nggak berkeadilan itu namanya. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nama Choi Sun-wha warawiri di media sosial setelah dirinya mencetak sejarah sebagai peserta tertua di kontes kecantikan Miss Universe Korea. Wanita berusia 80 tahun itu akan berkompetisi dengan 31 kontestan lainnya untuk merebut gelar Miss Universe Korea. Melansir CNN, Choi Sun-wha ingin dunia tercengang dengan bagaimana seorang perempuan berusia 80 tahun bisa begitu sehat, serta bagaimana pola makannya dan cara perempuan mempertahankan tubuhnya. Melalui ajang Miss Universe Korea, Choi Sun-wha ingin menunjukkan kalau masyarakat bisa hidup sehat dan menua dengan sehat. Meski sebelumnya organisasi Miss Universe membatasi usia peserta 18 hingga 28 tahun, namun per 2024 aturan batas usia maksimal telah dicabut. Pemerintah Arab Saudi memberikan teguran keras kepada Pakistan. Pakistan ditegur akan penyalahgunaan visa umroh untuk mengirim pengemis. Saudi mencatat ada banyak kejadian pengemis yang berkedok umroh. Atas kejadian ini, Kementerian Haji Saudi meminta pemerintah Pakistan mencegah masuknya pengemis menggunakan visa umroh. Menanggapi kasus ini, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi berjanji akan menindak tegas jaringan yang memfasilitasi masuknya pengemis ke Arab Saudi. Kata Naqvi, kasus ini telah mencoreng reputasi Pakistan dan saat ini Badan Investigasi Federal juga sudah diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui pernikahan sesama jenis. Hal ini diperkukuh setelah Raja Thailand menandatangani rancangan undang-undang atau RUU Kesetaraan Pernikahan menjadi undang-undang. Meski sudah lulus di Senat Thailand pada Juni lalu, Raja Thailand baru memberikan tanda tangannya dan undang-undang itu akan mulai berlaku pada 22 Januari 2025. Undang-undang ini akan menggunakan istilah netral secara gender. Netral gender akan menggantikan sebutan suami, istri, laki-laki, dan perempuan. Tak hanya mengakui pernikahan pasangan sesama jenis, undang-undang ini akan memberikan hak adopsi dan warisan pada pasangan sesama jenis di Thailand. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkap kemungkinan perubahan pemberian subsidi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Burhanuddin menilai seharusnya subsidi energi diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang membutuhkan. Kata dia, penyaluran BLT lebih tepat sasaran dibandingkan sistem subsidi saat ini, karena sekarang mekanisme subsidi BBM, listrik dan gas dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada produsen. Burhanuddin mengatakan kedepannya pemerintah Prabowo ingin memperbaiki sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Subsidi rencananya diberikan bukan kepada komoditinya, tetapi pada keluarga yang berhak. Kata Burhanuddin, masyarakat miskin juga umumnya tidak mendapatkan manfaat dari subsidi BBM lantaran mereka dikatakan tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya ke Bekasi, salah satu orang tua dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Maulana Taruna, mengungkap niatnya menggugat kepolisian. Gugatan ini bakal diajukan demi mencari keadilan bagi mendiang putranya, VST. Maulana mengatakan ada fakta-fakta yang mengarah ke dugaan kekeliruan pihak kepolisian dalam membubarkan remaja yang dicurigai hendak tawuran pada 21 September 2024. Maulana mengungkap dirinya sudah mengantongi sejumlah bukti dan saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya. Maulana juga menuding pihak kepolisian menutupi fakta kekeliruan pembubaran tersebut. Kata Maulana, ada beberapa anak yang diselamatkan oleh petugas keamanan Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi.
Terakhir ke Demak, Polres Demak tengah menangani dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelajar SMA berinisial R berusia 17 tahun terhadap pelajar SMP berinisial M berusia 14 tahun. Diduga kekerasan seksual disaksikan 5 pelajar sekolah dasar yang merekam kejadian menggunakan ponsel di ruangan SD negeri di Demak. Kasat Reskrim Polres Demak, Winardi, mengatakan pihaknya telah memeriksa korban dan saksi. Polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah bukti, mulai dari visum, rekaman video, dan sejumlah pakaian. Saat ini anak berhadapan dengan hukum telah diamankan. ABH dan orang tuanya pun diajak ke Polres Demak untuk diperiksa. Berdasarkan hasil penyelidikan, R diduga telah melakukan kekerasan seksual pada M sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda. Karena kasus ini berkaitan anak, R diproses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan pastinya What's Trending juga ada di kbrprime.id. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.